Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat seiman rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya ajak ngaji bareng kembali dalam tafsir kajian surat Yasin. Kita mulai dari ayat yang pertama nanti sampai ayat yang ke-6. Yang di dalam ayat ini nanti terkandung maksud Allah menjelaskan kegunaan Al-Quran diturunkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Arti atau makna Yasin, banyak ahli tafsir yang mentafsirkan arti atau makna dari Yasin. Ada 5 diantaranya. Yasin mengandung arti ya sayyidal mursalin. Ada yang mentafsiri ya Muhammadu. Ada yang mentafsiri ya insan. Dari kesemuanya ahli tafsir yang menerjemahkan Yasin ini dikembalikan dari rumus para ahli tafsir bahwasannya setiap surat yang tergolong model ayat yang pertama, model Mafatihus Suwar, artinya dimulai dengan huruf hijaiyah, itu memberikan kandungan maksud bahwasannya ayat yang setelahnya merupakan hal yang sangat penting, hal yang sangat luar biasa yang harus kita pahami atau kita pelajari. Dalam ayat yang kedua, wal Qur'anil Hakim, ayat ini Allah dengan zatnya bersumpah, wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Quran yang penuh hikmah. Penuh hikmah artinya Al-Quran itu sumber ilmu, sumber inspirasi, sumber dari kekuatan kehidupan. Makanya Al-Quran diposisikan sebagai pedoman utama kehidupan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, karena jaminannya akan mendapatkan banyak ilmu, akan mendapatkan banyak petunjuk, bimbingan, bahkan akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan Al-Quran. Innaka laminal mursalin, yang artinya sesungguhnya kamu adalah salah satu dari utusan-utusan Allah. Isi dari sumpah Allah mempertegas bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan salah satu golongan orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan alasan mengapa surat Yasin diberi julukan Qalbul Quran. Ayat yang keempat, ala siratim mustaqim. Rasulullah diutus oleh Allah tersebut dengan kandungan maksud dari Allah menunjukkan kita sebagai umatnya kepada jalan yang lurus. Dalam tafsirnya, Siratal Mustaqim Aidinul Islam, jalan yang lurus tersebut dengan diberinya beliau Rasulullah dan umatnya, yaitu agama Islam, agama yang mengarahkan kepada kita mendapatkan keselamatan. Keselamatan di dunia, bahkan keselamatan kehidupan, yaitu di akhirat nanti. Sahabatku yang beriman, orang Islam adalah orang-orang yang mendambakan hidupnya penuh keselamatan. Keselamatan itu jaminan dari Allah, yaitu jika dengan Al-Quran kita bisa memposisikan sebagai pedoman utama, sebagai prinsip kehidupan.
tanzilal azizir rahim. Al-Quran diturunkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guna atau manfaatnya dalam ayat ini sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ai iqra tanzilal azizir rahim. Bacakanlah wahai Rasulullah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi untuk mendapatkan manfaat kegunaan Al-Quran yang diberikan kepada kita, di antara sekian banyaknya mukjizat Rasulullah Muhammad SAW ini adalah kita jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai pembimbing, sebagai pedoman, sebagai sumber dari segala sumber kehidupan yang kita inginkan. Ayat berikutnya, litunzira qauman ma unzira aba'uhum famughafilun, yang artinya agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak keturunan mereka belum pernah diberi peringatan karena mereka sama lalai. Dalam tafsirnya dijelaskan saking lamanya rentan waktu diturunkannya Rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu min zamani Ismail alaihissalam ila zamani Rasulillah, dari rentan sejak diutusnya beliau Nabi Ismail alaihissalam sampai diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada rentan waktu 600 tahun, sehingga manusia-manusia yang hidup di zaman Rasulullah, khususnya kaum Quraisy, semuanya sudah lalai, tidak paham, tidak tahu, tidak mengerti akan tatanan kehidupan. Maksud khususnya adalah kehidupan yang mengarah pada percaya dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelalaian yang dialami oleh kaum-kaum Quraisy inilah sebagai tujuan di zaman itu Allah mengutus beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat 1 sampai ayat 6 ini kita mengambil berkah dari ayat ini. Kita pahami dari ayat hadis-hadis Rasulullah begitu banyaknya manfaat, banyaknya kehebatan yang dijanjikan Allah ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad mau dengan Al-Quran. Di antaranya dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan ada 3 golongan yang dirindukan surga. Di antaranya adalah umat Rasulullah yang mau membaca Al-Quran. Hadis Rasulullah yang lain, terangilah rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Dalam kitab Tanqihul Qaul, dalam bab Fadilatul Quran, juga dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah bahwa ada gulungan-gulungan yang dibebaskan oleh Allah dari siksa alam kubur. Di antaranya adalah tali Quran, umat Rasulullah yang mau membaca Al-Quran. Sahabatku seiman roh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita rutinkan, kita perbanyak, kita sering-sering dengan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, menggali dan menggali kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Setelah itu kita amalkan yang telah kita pahami dan kita pelajari dalam Al-Quran. Jaminannya adalah kita digolongkan menjadi orang-orang yang selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mugi-mugi Allah paring rahmat, hidayah, naufik dan inayahnya, kita dijadikan min jumlati ahlil Quran, bahkan anak keturunan kita semoga dijadikan orang-orang yang bisa menghafal, memahami dari isi Al-Quran. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.